welcome to my channel. Kembali hari ini saya ada di SMA Negeri 1 Belah Batu, di mana hari ini saya menjadi pembicara dari acara latihan manajemen organisasi, di mana yang akan kita ajak untuk berdiskusi adalah OSIS yang sudah terpilih untuk masa kepengurusan 2021-2022. Seperti apa keseruannya? Ikuti saja ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya. Yuk kita langsung saja ikuti acaranya. Hai Sobat Pintar. Nah, tadi kita sudah lihat ya bagaimana suasana sekolah dari SMA Negeri 1 Belah Batu. Dan kali ini sebelum acara kita mulai, di mana nanti saya akan menjadi salah satu pembicara di pelatihan manajemen organisasi OSIS. Sekarang saya sudah bersama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Belah Batu, Bapak Iketut Sulatra SPD MPD, di mana saya akan berbincang bersama Bapak Kepala mengenai kegiatan kita hari ini, yaitu latihan manajemen organisasi. Nah, seperti apa? Kita sapa dulu Bapaknya ya. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat selalu ya, Pak ya? Sehat. Iya, Bapak. Nah, hari ini Bapak Kepala Sekolah juga nanti akan membuka acara ya, Bapak ya, di latihan manajemen OSIS yang akan diselenggarakan hari ini. Dan hari ini kita bisa bilang bahwa ini merupakan acara di mana OSIS yang sudah terpilih Bapaknya diberikan pelatihan manajemen organisasi. Nah, di sini saya akan mengajak berbincang Bapak Kepala Sekolah seperti apa sih kegiatan latihan manajemen organisasi. Ya, Bapak nanti ketika pelatihan ini berjalan, pastinya nanti Bapak akan memberikan sambutan, beberapa pesan buat OSIS ya Pak ya. Nah, sebelumnya untuk latihan manajemen organisasi ini sudah terselenggara dari kapan Bapak, kalau boleh tahu? Begini, kegiatan LMO, jadi latihan manajemen organisasi, ini sebetulnya merupakan satu tahapan terakhir dari rangkaian pembentukan kepengurusan OSIS masa bakti 2021-2022 ini. Nah, LMO ini sendiri sudah kita selenggarakan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi kepengurusan OSIS ini kan mulai dari berdiri sekolah ini kurang lebih sudah 19 tahun. Tetapi pola LMO ini kita sudah laksanakan mulai 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa kita laksanakan LMO seperti ini? Karena kita perhatikan pola-pola pembinaan, pematangan dari pengurus OSIS ini tidak maksimal kita lakukan sebelumnya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kita lihat outputnya ternyata masih banyak titik lemah pengurus khusus kita ketika dia melaksanakan tugas kepengurusannya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan evaluasi itu, maka kita lakukan dengan pola semacam latihan manajemen organisasi yang kita singkat dengan LMO. Dan kita berharap dengan pola ini nantinya hal-hal yang kita evaluasi, yang kita rasakan kurang ketika dia melaksanakan proses kepengurusannya bisa kita tutupi. Boleh cerita nggak sedikit Pak, dalam latihan manajemen organisasi ini apa aja sih yang nanti akan diikuti oleh para pengurus terpilih, atau mungkin ada beberapa materi yang memang harus disampaikan, atau bagaimana sih Pak pola dari pelatihan ini Pak? Nah, pelatihan ini sendiri kita laksanakan hanya dalam 1 hari karena kita mempertimbangkan dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, ketika tidak situasinya pandemi, mungkin kita akan melaksanakan beberapa hari untuk lebih memaksimalkan materi-materi yang kita berikan. Nah, materi-materi yang kita berikan semuanya mengacu pada 10 seksi bidang OSIS. Jadi ada ketakwakan, ada bela negara, ada budi pekerti, dan lain sebagainya. Jadi dari 10 seksi bidang itulah kita tekankan bagaimana implementasinya ketika dia melaksanakan program kepengurusannya.
Nah, jadi semuanya ini, jadi itu yang kita lakukan. Nah, ketika nanti mereka sudah mengakhiri proses ini, jadi output dari ini kita harapkan mereka bisa menyusun program kerja kepengurusan sepanjang 1 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Jadi mengacu pada 10 seksi bidang. Nah, dari 10 seksi bidang itu muaranya akan mengacu pada visi dan misi sekolah. Seperti apa visi misi sekolah? Program-program OSIS harus sejalur dengan visi dan misi OSIS. Tidak bisa program-program OSIS bertentangan dengan visi misi sekolah. Nah, tentu nanti kemasannya juga dibalut dengan moto sekolah, yaitu jujur, tangguh, dan berintegritas. Ya, gimana dia mengelola sebuah event kayak ulang tahun, kayak perpisahan, dan kegiatan-kegiatan seperti jeda akhir semester, ada kegiatan lomba-lomba tingkat sekolah. Sekarang mereka sudah sangat fasih. Kalau dulu peran serta guru yang tergabung dalam seksi bidang OSIS, dia mendampingi terus. Nah, kalau sekarang tidak. Ketika terbentuk satu kepanitiaan, guru hanya memberikan poin-poin, mereka jalan. Nah, ketika memang mereka perlu masukan, guru memberikan masukan, dengan guru memantau saja gitu. Itu bedanya setelah kita berikan latihan manajemen organisasi OSIS ini. Gitu. Berarti kemandirian ya Pak ya? Iya. Benar-benar kemandirian, kemampuan mereka dari pelatihan ini dilihat dari nanti kinerjanya mereka langsung, seperti itu ya Bapak ya? Nah Bapak kalau boleh saya ingin bertanya nih Pak, kalau sekarang kan anak-anak muda itu udah kreatif Pak. Sekarang mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang dimana organisasi itu visi misinya memang harus bersinergi dengan sekolah, satu jalur seperti Bapak bilang. Nah untuk kreativitas dari OSIS sendiri selama ini Pak, bagaimana caranya Bapak untuk merangkul OSIS agar bisa semua kegiatan ini memang benar-benar sebagai wadah kreativitas dari siswa di SMA Negeri 1 Brabat tuh Pak? Bagaimana selama ini OSIS? Terus terang pola kepemimpinan Pak lebih manajemen partisipatif. Jadi kita memberikan, terutama terkait dengan OSIS, kita memberikan ruang mereka untuk berpartisipasi seluas-luasnya. Tentu kita menyesuaikan dengan kapasitas mereka sebagai siswa. Karena kita memandang setelah perjalanan lembaga ini kurang lebih 19 tahun, dan kurang lebih Bapak 10 tahun menjadi wakil kepala sekolah dan 7 tahun menjadi kepala sekolah, memang hampir sebagian besar ya kegiatan-kegiatan sekolah ini tumpuannya pada siswa. Karena bukan dalam arti kita menilai output dari apa yang sudah dihasilkan. Yang tidak kalah pentingnya dinilai bagaimana proses dia melaksanakan itu. Ternyata masyarakat menilainya dari sisi sana. Bahwa ketika mereka melaksanakan sesuatu event, itu mendapatkan pembelajaran luar biasa. Jadi bagaimana mereka belajar berorganisasi, bagaimana dia memanage suatu kegiatan, bagaimana memanage orang, bagaimana mengkalkulasi biaya, bagaimana dia bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah itu suatu penilaian tersendiri juga. Jadi bukan hanya kita lihat hasil akhir, oh ulang tahunnya sukses, ulang tahunnya rame, tidak begitu. Bagaimana proses dengan berbagai tantangan. Contoh bagaimana dia memindahkan gong dari lantai 3 sampai di lapangan itu beda dengan OSIS di sekolah yang memang aulanya sudah ada, gongnya juga sudah ada di sana. Nah ini penilaiannya beda. Dan ini akan lain OSIS dengan sekolah kita dengan OSIS sekolah di tempat lain. Taruhlah SMA-SMA yang lain, itu akan berbeda. Lalu kita nilai, mereka tidak akan mendapatkan pengalaman seperti OSIS di SMA Negeri 1 Brabat. Itu sangat beda. Dan itu akan mereka bawa sampai perguruan tinggi. Dan terbukti berdasarkan pemantauan kita, anak-anak kita yang tergabung di dalam kepengurusan OSIS, ketika dia di perguruan tinggi, dia mampu mengimplementasikan. Jadi tidak akan dia ragu-ragu lagi ketika dia masuk kegiatan-kegiatan organisasi kesiswaan, baik namanya BEM dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sesuai motonya ya, OSISnya juga Iya, itulah. Kan dong nanti 3 ke ini ya Pak ya, ke lapangan ya Pak ya. Karena acaranya memang banyak lebih terpusat ke area yang di luar sekolah ya Pak ya. Nah, terkait dengan moto itu kemarin kita mulai dari anunya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ingin ada nawacita. Jadi nawacita kesekian itu ada memang ada nilai-nilai karakter bangsa yang memang perlu kita bangkitkan di kalangan generasi muda.
Nah ini sebenarnya Bapak mengambil JTB ini jujur, tangguh, berintegritas merupakan intisari dari nilai-nilai karakter bangsa yang harus diajarkan. Jadi seorang siswa modal dasarnya memang harus jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri. Yang tidak kalah penting memang tangguh. Satu hal orang masuk di sekolah sebenarnya memang harus tangguh. Paling tidak dia double shift. Paling tidak dia double shift. Mestinya sore dia harus sudah tidur nyenyak, dia masih harus belajar karena dapat shift sore. Ini ketangguhannya. Ini beda, dia harus situasinya harus ramai, dia berdesa-desakan dikit. Memang itu harus tangguh. Itulah tantangan tersendiri gitu. Itulah moto sekolah kita yang kita selalu dengungkan setiap upacara bendera dengan semangat tinggi. Dan harapan kita itu masuk di hati nurani mereka dan bisa dia implementasikan secara maksimal. Nah Bapak, kembali ke LMU yang akan terselenggara hari ini. Ada beberapa pembicara yang salah satunya saya sendiri sebagai pembicara, Bapak, dan notabene saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Gula Batu, dan ada beberapa pemateri yang lainnya yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Gula Batu, Pak. Itu sebenarnya dasarnya apa, Pak? Mengundang alumni menjadi pembicara di acara LMU ini. Apakah tidak hanya sebatas dari sekolah saja, tapi kenapa sampai mengundang alumni? Itu seperti apa sih Pak dasarnya? Nah itu begini, itu dasarnya pertimbangannya kenapa kita sampai mengundang para alumni. Kita juga evaluasi beberapa alumni kita, tentu tidak sembarang kita mencari para alumni kita yang kita berikan kesempatan untuk membicara di anak-anak pengurus OSIS. Paling tidak dia memang pernah berpengalaman menjadi pengurus OSIS, dan kita evaluasi memang ketika kepengurusannya itu berjalan dengan baik dan lancar, dan walaupun penuh tantangan juga ada prestasi-prestasi baik ketika dia menjadi pengurus OSIS maupun ketika dia menjadi mahasiswa maupun dia lepas mahasiswa, karena kita anggap ini mereka akan memberikan best practice, jadi pengalaman-pengalaman terbaiknya kepada adik-adiknya. Jadi kita harapkan anak-anak itu pengurus OSIS yang melihat contoh langsung seperti apa sih ketika dia menjadi pengurus OSIS, seperti apa ketika dia menjadi mahasiswa, seperti apa ketika dia purna sebagai mahasiswa, masuk ke dunia kerja dan lain sebagainya, karir dan lain sebagainya. Itu akan menjadi contoh langsung. Sebab kalau kita berikan tidak orang pelakunya, nah ini akan sulit dilihat bukti nyatanya. Benar nggak yang disampaikan oleh narasumber bahwa menjadi pengurus OSIS begini, nanti outputnya begini, benar nggak? Nah kalau sudah pelakunya langsung, mereka kan bisa bertanya nanti secara langsung. Nah makanya kita berupaya jadi memberikan kesempatan-kesempatan kepada alumni-alumni terbaik kita untuk nantinya paling tidak akan memberikan motivasi buat adik-adiknya di sini untuk paling tidak samalah kalau bisa melampaui dari kakak-kakaknya yang sudah tamat dari sekolah ini. Luar biasa ini, berarti memang sekolah itu memberikan ruang juga buat alumni untuk bisa memberikan perannya juga, pengalamannya juga ya Bapak di acara LMU-nya nanti. Nah Bapak, saya juga kebetulan pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Gula Batu. Kalau boleh saya ingin bertanya sama Bapak sendiri, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pemimpin, dan apa sih pentingnya kalau wanita bisa menjadi seorang pemimpin itu? Apakah menurut pandangan Bapak deh, wanita menjadi seorang pemimpin? Salah satunya saya dulu pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Gula Batu. Kalau menurut sudut pandang Bapak, pemimpin wanita itu seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya setiap kepemimpin itu baik laki maupun perempuan kan pasti ada sisi positif, ada sisi lemahnya. Tapi dalam hal ini menurut pendapat Bapak pribadi itu Bapak sama sekali tidak membedakan. Karena konteks kepemimpin itu tidak bisa kita bedakan harus laki harus perempuan. Tidak bisa. Karena apa? Skill-skill kepemimpinan itu Bapak lihat tidak terlalu ada korelasinya. Dia terkait dengan jenis kelamin itu tidak ada. Masalah ketegasan, perempuan juga bisa tegas, laki-laki bisa juga cengeng, tidak tegas, sama saja kan. Jadi setiap potensi itu ada, apalagi sekarang zaman sekarang kan emansipasi, apalagi sudah dimulai dari zamannya Raden Ajeng Kartini kan,
Nah justru sekarang terus terang saja pemetaan di sekolah kita, ketika kita mencari juara-juara itu 10 besar itu hampir 80% adalah perempuan. Iya, 10 besarnya 80%. Ini sudah berapa kali? Ini sudah bukti nyata. Dan di kelas juga, apalagi di kelas disiplin dan lebihnya, ini perempuan. Belum prestasi, belum keulatan dalam menyelesaikan tugas. Nah, kita selalu memberikan ruang-ruang kepada anak-anak, justru yang perempuan kita prioritaskan, kita uji cobakan. Nah, kayak sekarang ketua panitianya ini perempuan juga, kita berikan cuma. Dan beberapa kali juga ketua OSIS-nya adalah perempuan. Ternyata kita evaluasi tidak kalah, bahkan ada beberapa OSIS jauh lebih baik dari ketika OSIS-nya laki-laki gitu. Nah, sehingga kita seiring dengan memang perkembangan zaman, dan memang sih kita dari dulu, buktinya ketua OSIS pertama ada Yustia, kedua Bu Gung, ini perempuan berturut-turut gitu. Ini mungkin beberapa dari banyaknya piala yang di luar sana Pak, sampai berapa lemari saya lihat di situ banyak piala-piala penghargaan di sini diraih oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Buah Batu. Nah, kita ingin tahu Sobat Pintar, apa sih pesan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai tantangan anak muda zaman sekarang untuk bisa sukses, untuk bisa mandiri, untuk bisa tangguh, Bapak, sesuai motonya Blasman, gimana Bapak? Sebetulnya kalau di era digital seperti ini memang kan teknologi, tapi Bapak tidak masuk dalam ranah itu, karena Bapak perhatikan kemampuan digitalisasi di Republik kita ini sudah luar biasa. Dan itu jumlahnya pasti anak muda. Bapak tidak terlalu masuk di ranah itu. Nah, yang lebih penting kata Bapak seorang pendidik yang tidak kalah penting, bahkan itu menjadi hal utama. Memang sesuai dengan mutu sekolah. Jadi jujur bagaimana kita memposisikan diri, kita harus benar-benar jujur ketika kita ada kesalahan dan lain sebagainya. Kita memang berupaya betul-betul kita jujur menyampaikan apapun. Itu dari sisi pendidik kita. Yang kedua tentu tangguh, jadi memang kita harus siap secara kita. Apalagi tantangan besar, kompetisi ini makin ketat. Jangan kita hanya kita melihat di sekitar kita saja. Contoh seperti Bapak sekolah ini, jadi selalu mengajar anak-anak itu betul-betul harus tahu, jadi tidak menyerah. Kadang-kadang terus terang saja ada siswa menangis, itu paling tidak suka. Nah, satu hal juga kembali terkait dengan kejujuran, saya menghukum ketika memang ada satu anak kecil ada lontek yang gitu, lontek ketika uang tempatkan di bawah dia kita permalukan sebetulnya, bukan dalam konteks negatif. Jadi supaya dia tidak melakukan. Karena ketika sesuatu hal kita lakukan dengan tidak jujur, pada akhirnya itu akan menjadi kurang, tidak baik, pasti akan tidak baik hasil akhirnya. Nah, ketika awal-awalnya proses dilakukan di luar, mungkin kita senang dapat nilai besar, nilai tinggi dan lain sebagainya, tapi kenyataannya itu tidak kita hasil dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak jujur pada orang lain dan tidak jujur pada diri sendiri. Nah, terkait dengan pertanggungan, memang kita harus ajarkan anak kita bagaimana dia survive di setiap keadaan. Jadi Bapak banyak memotivasi anak-anak yang dalam bentuk secara ekonomi tidak mampu. Nah, program sekolah kita memang kita menggratiskan. Anak kita yang tidak mampu, maka kita mencarikan donatur-donatur mereka untuk kita bantu baik dari sisi. Intinya anak muda, Sobat Pintar, jika kalian ingin berprestasi, pertama adalah jujur, tangguh, berintegritas. Begitu ya Bapak ya, sesuai dengan moto SMA dari SMA Negeri 1 Buah Batu ini sendiri. Baik Bapak, dan mudah-mudahan juga acara hari ini latihan manajemen organisasi jujur, tangguh, berintegritas pun juga ada di sendi-sendi nadi OSIS di SMA Buah Batu ya Bapak ya. Oke, mudah-mudahan acara hari ini sukses Bapak. Terima kasih untuk waktunya di YouTube saya ini udah berbagi pengalaman tentang kesuksesan dari SMA Negeri 1 Buah Batu, di mana
Bapak selama 7 tahun ya Bapak ya, menjadi pemimpin atau jadi kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Buah Batu. Itu dia Sobat Pintar, perbincangan kita bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketut Suhatra SPD MPD. Nah, seperti apa keseruan kita hari ini? Ikuti saja langsung yuk, latihan manajemen organisasi. Apakah makanan sudah siap? Ada suara kliknya. Baik, terima kasih. Gimana mas saya mau mulainya ini? Saya jadi grogi jadi. Oke, PPT-nya sudah ya? Sudah dicari ya? Oke. Semangat pagi. Selamat pagi. Bukan selamat siang, saya bilangnya semangat pagi. Ayo, kenapa kalau kita ketemu di siang hari harus tetap bilang semangat pagi? Agak semangatnya seperti di pagi hari. Iya betul, cocok dan terpilih jadi ketua OSIS ya. Oke, tepuk tangannya dong untuk ketua OSISnya. Baik, santai saja. Ketika tadi sudah bertemu sama kedua kakak alumni ya, bisa dikatakan dua kakak alumni yang sudah hadir di acara latihan manajemen organisasi ini. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada OSIS yang masih menjabat. Halo ketua OSIS yang cantik, kita sejenis ya, sejenis kelaminnya maksudnya. Tapi sekarang yang terpilih yang cowok ya, yang nomor 3 kemarin. Aduh, jadi orang ketiga tuh ternyata enak juga ya, terpilih juga. Oke, baik, izin kakak di sini aja ya, biar tidak terlihat kebesarannya, nanti nggak enak kalau direkamnya. Oke, sudah? Oh iya sudah, baik. Sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik, kalau saya bilang rekan-rekan kejauhan, tapi kalau saya bilang anak-anak nggak mungkin, karena kalian nggak pernah lahir dari saya, ya. Jadi adik-adik aja, karena kalau OSIS-OSIS yang lain manggil saya tuh kakak gitu. Ya, lebih muda berapa tahun lah, daripada saya dipanggil ibu, ya. Ada kalau saya mau izin share sebelum kita saling share pendapat tentang organisasi, saya merupakan seorang ibu dari 3 orang anak. Ya, jadi dan otomatis kalian pasti sudah tahu kalau sudah punya anak biasanya dipanggil ibu. Tapi nyatanya saya tuh tidak suka dipanggil ibu. Saya harus dipanggil bidadari. Ya, ini kakak yang di depan ini adalah mahasiswa saya yang sekarang jadi tim. Kalian tahu kan yang namanya sekarang dunia YouTuber gitu kan, kamu jadi YouTuber juga masih ibunya gaya ganti gitu ya. Nah, ini kakak mahasiswa ini juga yang saya ajar di kelas. Mereka tuh sudah tahu kalau sudah masuk saya ke kelas adalah ibu bidadari gitu. Jadi saya nggak mau dipanggil ibu menolak tua begitu ya. Baik, itu intermezzo sedikit. Jadi tadi sudah pemberi materi yang pertama yaitu Kak Ari Anggara ya, dan itu adalah adik tingkat saya. Jadi itu adik tingkat 4 tahun setelah saya kayaknya. Setelah itu Kakak Edi. Nah, ini saya belum tahu itu berapa tahun di bawahnya saya. Dan yang jelas saya anak Agung Ayu Metri Dwi Astiti yang biasa dipanggil Gung Metri. Saya merupakan alumni angkatan pertama dari SMA Negeri 1 Buah Batu. Sudah kebayangkan kalian angkatan berapa nih? Yang keberapa sekarang nih? Hah? Yang 2021 tuh angkatan keberapa sekarang? 19. Kalau yang 2020 berarti 18. Ya, yang ketua OSIS saya sekarang angkatan 2020 ya. Saya itu adalah angkatan yang pertama. Jadi itu kurang lebih tahun 2003. Nah, berapa tahun jaraknya kita? Bisa dibayangkan kan kalian yang sekarang sudah menjadi warga Blasman, menikmati fasilitas yang sudah ada, fasilitas yang sudah sangat baik di sekolah. Dan kami alumni pertama itu adalah fasilitas yang paling minim yang bisa dikatakan tidak potensial untuk jadi sekolah. Tapi apa yang terjadi? Kalian bisa menikmati fasilitas yang luar biasa. Hari ini saya hadir di ruangan ini tidak memberikan sebuah materi untuk menggurui kalian, tapi hanya membagi pengalaman. Bagaimana sih dulu saya sebagai salah satu warga Blasman, dan salah satunya saya bukan berhasil ya, bisa dikatakan beruntung
menjadi ketua OSIS untuk periode yang kedua. Jadi kalau ada yang bilang Kak Bung Metri ketua OSIS yang pertama, itu tidak. Yang pertama itu adalah rekan saya, Dai Hostia. Kenapa? Kenapa waktu itu ketua OSISnya kok 2 kali gitu ya? Padahal satu angkatan. Seharusnya kan nggak boleh kan? Nah, karena kita tidak ada kakak tingkat waktu itu. Jadi waktu kita mau kelas 1 itu ketua OSISnya adalah Dai Hostia namanya. Itu adalah angkatannya saya. Jam ke-6 dimulai. Baik, dulu tuh nggak ada pengeras suara. Yang ada tuh ada apa? Suara sapi. Iya benar, suara sapi. Kita tidak pernah mendengar pergantian jam ke-6. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada tuh kelenteng tuh, yang ini tuh kentongan es krim tuh, neng itu dipakai. Kenapa? Karena kita itu dulu wilayah sekolahnya itu sama SD. Bisa dibayangkan kan? Jadi di sini di sebelah timur itu adalah kita, di sebelah baratnya adalah SD. Yang kita lihat pemandangan sehari-hari itu adalah sapi. Jadi Pak Yase masih di sini nggak? Pak Yase masih ngajar di sini nggak? Nggak ya, mungkin sudah purna ya. Bapaknya udah selesai kayaknya ya, dari sini ya. Pak Yase itu selalu setiap minggu kita disuruh bawa kotoran sapi. Selalu itu. Mau kelas yang manapun itu pasti disuruh sama bapaknya. Nah itu kita waktu kelas 1. Jadi membangun sekolah di mana waktu itu ketua OSISnya masih Dai Hostia, dipilih dengan cara yang tidak macam kalian kayak kemarin isi paslon debat itu enggak. Jadi memang masih dipilih karena waktu itu Dai Hostia bisa dikatakan salah satu anak yang vokal dalam arti pintar bergaul seperti itu. Jadi di situ Dai Hostia yang dipilih menjadi ketua OSIS. Tetapi memilihnya tidak memilih dengan cara kayak pemilihan kayak kemarin itu tidak, tetapi memang benar-benar dipilih oleh guru bahwa dia menjadi ketua OSIS seperti itu. Nah, ketika berpindah ke ketua OSIS selanjutnya, waktu itu baru mulai pemilihan, di mana salah satunya calonnya adalah kakak. Dan yang kedua itu adalah adik kelas, adik tingkat. Yang kedua itu yang jadi calon ketua OSIS itu tidak ada yang namanya ketua sama wakil, enggak. Kita sendiri, independen. Ya, kakak ada adik tingkat cowok, habis itu yang lagi satu itu temen juga seangkatan, dan yang lagi satu ya teman seangkatan 2, adik tingkat 1 ya. Nah, kenapa kakak mengambil sekarang namanya materinya adalah kepemimpinan wanita? Jadi di sini hubungannya akan kakak kolaborasikan tentang pengalaman dan bagaimana sih pemimpin wanita itu sendiri. Jadi ketika itu sudah mulai pemilihan ketua OSIS, di mana ketua OSISnya calonnya cuma ada 4, dan pemilihannya tuh tidak seperti yang kemarin isi debat calon dan segala macam. Kami hanya orasi di atas panggung. Ini kan panggungnya sudah kayak benar-benar kayak seperti panggung ya, sudah tertata dengan baik. Jadi dulu tuh semua bangku-bangku yang model kayu, bukan yang warna biru, itu dipadukan di halaman, yang halamannya masih halaman sekolah digabung dengan sekolah dasar, itu digabung, yang kursi itu terus dipasang karpet yang kayak ini. Mungkin dulu bukan karpet, pakai kayak plastik gitu. Jadi kita naik ke atas, kita orasi gitu. Hai teman-teman, yang kita orasikan tuh siapa? Teman satu angkatan sama adik tingkat aja, nggak ada kakak tingkat juga gitu. Jadi benar-benar kita minim banget dulu adik-adik. Adik-adik. Jadi ketika orasi itu berjalan dan langsung pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, wakil ketua OSIS langsung ketua aja waktu itu. Jadi dari pemilihan yang kurang lebih sekitar kita ambil itu sekitar 270-an totalnya, saya masih ingat itu. Karena kalau rekam jejak yang membahagiakan itu dia akan cepat lupa. Ya. Jadi dari 270 itu adik tingkat saya masih ingat dia dapat suara hanya 30. Teman saya yang cewek itu mendapatkan suara 50. Selanjutnya teman saya yang cowok dapat suara 70. Kebalik, yang cowok dapat 50-an. Yang cewek dapat 70-an suara, dan yang terakhir itu saya sekitar 200-an.
Hai Sobat Pintar, tadi kita sudah lihat kan keseruannya latihan manajemen organisasi di mana tadi seluruh pengurus OSIS terpilih untuk periode 2021-2022 sudah mengikuti latihan manajemen organisasi. Dan salah satunya saya sebagai narasumber pembicara dalam acara latihan manajemen organisasi, bagaimana memberikan pengalaman organisasi, bagaimana memimpin dari sudut pandang wanita, sudah kita ikuti sama-sama. Mudah-mudahan kalian yang nonton juga bisa memetik hikmahnya, menjadikan inspirasi bahwa muda itu tidak harus kita cuma hanya berkutat dengan pelajaran di sekolah ya. Kalian semua yang siswa-siswa yang lagi nonton nih, tidak hanya kita tuh bisa berkembang dari segi akademis, tapi dari non akademis melalui organisasi siswa intrasekolah atau yang dikenal dengan OSIS ini juga bisa loh mengembangkan seluruh bakat kalian. Nah, kali ini di sebelah saya sudah ada cowok-cowok ganteng yang ternyata Sobat Pintar mereka berhasil meraih perolehan suara tertinggi dalam debat calon yang kemarin sudah kita ikuti sama-sama. Udah nonton belum di video yang sebelumnya? Langsung kalau misalnya penasaran seperti apa, diklik ya, ditonton itu debatnya ya. Dan sekarang saya berkesempatan berbincang dengan kedua paslon yang akhirnya meraih perolehan suara terbanyak. Woi, terbanyak seperti apa sih? Sesuai petanya kita sama-sama berbincang sama ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih untuk memimpin kepengurusan OSIS di periode 2021-2022. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu, Kak. Adik-adik nih ya. Biar tidak terlihat jauh umurnya. Oke, adik yang di sebelah kiri saya ini adalah ketua OSIS ya, yang ntar lagi dilantik. Oke lah, udah deh jadi ketua OSIS pokoknya. Padahal 2 hari lagi, berapa hari dilantik? 2 hari ya. 2 hari lagi. Boleh tahu dong nama lengkapnya siapa sih? Jadi perkenalkan, nama saya Iputu Reza Widangga, biasa dipanggil Reza. Reza. Kalau di sebelahnya ini? Oke, perkenalkan nama saya Eka Dwi Payana Putra. Saya akrab dipanggil dengan Dwi. Kak. Dwi ya. Ini ketua dan wakil ketua OSIS yang sudah terpilih untuk menjabat selama 1 tahun ke depan ini. Tapi ininya pelantikannya kapan ya? Untuk pelantikannya dibarengi dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2021. Wah, luar biasa, di Hari Sumpah Pemuda kalian dilantik menjadi ketua OSIS. Pasti biasanya tuh euforianya tuh beda ya? Iya, semakin ditambah. Ditambah ya. Oke, Reza dan Dwi Payana, kakak mau berbincang-bincang nih sedikit. Saya langsung tiba-tiba jadi kakak ya. Oke, mau berbincang-bincang sedikit. Motivasi kalian selama ini kenapa sih pengen jadi ketua OSIS? Kayaknya kalau dilihat dari sekarang kurikulum untuk anak-anak siswa sekarang tuh udah lumayan padat ya. Pelajaran tuh udah lumayan padat, apalagi banyak tugas-tugas mungkin dari guru, tugas-tugas belum lagi di rumah. Tapi Reza sama Dwi Payana kok pingin sih jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Sebenarnya apa sih motivasi awalnya dulu? Boleh cerita dong? Oke. Untuk saya sendiri ya seperti yang kakak tadi bilang, bahwa kurikulum di SMA terutama zaman sekarang sudah mengandung kurikulum 2013 yang revisi. Jadi kita tuh tidak hanya dituntut untuk belajar, tapi juga dituntut untuk aktif dalam misalnya dalam berorganisasi ataupun yang lainnya. Nah, karena walaupun di pelajaran juga saya sibuk di kelas, saya juga ingin lebih terjun ke dunia organisasi. Karena apa? Organisasi itu kita bisa dilatih soft skill dan hard skill kita, terutama untuk misalnya kita bisa berorganisasi di bayangan kita untuk di perguruan tinggi ataupun di masyarakat nantinya, seperti itu. Kalau di Payana sendiri? Oke, kalau dari saya itu sama seperti yang dikatakan Reza. Untuk kalau dari saya itu untuk menambahkan kayak organisasi saya gitu, menempatkan organisasi saya tidak hanya sekolah untuk belajar saja gitu, agar bisa juga bekal sebagai masa depan di lingkungan, baik di keluarga atau di bermasyarakat seperti itu. Oke, baik. Berarti memang ingin menambah pengalaman ya, meskipun tugas sekolah udah begitu banyak, tugas di rumah tambah banyak lagi gitu ya, mungkin ya diberikan tanggung jawab oleh orang tua, tetapi masih tetap ingin melakukan atau mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Nah, menurut kalian untuk jadi OSIS itu menyenangkan? Tapi sebelumnya udah jadi OSIS ya sebelumnya. Yes. Di tahun yang sebelumnya menjadi anggota dari OSIS itu sendiri ya. Ya. Nah, sekarang kebetulan bisa beruntung menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kalau menurut kalian menyenangkan nggak sih jadi OSIS itu?
Boleh cerita nggak, Res? Kalau menurut saya sih dari setahun saya menjadi OSIS di SMA Negeri 1 Belah Batu, yang saya kira sebelumnya mungkin dari OSIS SMP itu mungkin masih banyak diatur oleh sekolah SMP itu. Nah, tetapi setelah saya bergabung di OSIS SMA Negeri 1 Belah Batu, ternyata OSIS di SMA tuh lain dari OSIS SMP. Kayak OSIS SMA tuh lebih mandiri. Jadi kalau dia yang mau melakukan sesuatu, kalau sekolah diizinkan langsung didukung. Jadi tidak serta-merta hanya digantung atau diatur oleh sekolah. Jadi untuk 1 tahun yang lalu saya menjabat jadi OSIS lumayan seru. Iya. Bisa merasakan ketegangan ketika kita gagal melakukan suatu event, bisa merasakan senang karena kita berhasil melakukan suatu event, Iya. bisa kita menambah relasi dengan banyak-banyak di siswa SMA Negeri 1 Belah Batu. Oke. Kalau dari Diana? saya sendiri ya, kebetulan tahun kemarin karena pandemi, kebetulan saya juga salah satu pengurus OSIS dari Segbit 1 atau ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu sangat menyenangkan bagi saya karena di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran atau kegiatan itu dibataskan. Nah, jadi kayak di rumah itu kayak tidak ada kegiatan apapun seperti itu. Kita kalau mengikuti kegiatan dalam OSIS itu jadi adalah kegiatan menyibukkan diri jadinya di rumah, tidak hanya berdiam diri di rumah saja seperti itu, Kak. Wah, luar biasa ya. Biarpun masa pandemi, sebenarnya masih ada kegiatan positif yang bisa kita lakukan biarpun situasi pandemi. Nah, kalau boleh tahu nih, dukungan dari keluarga sendiri bagaimana, Reza sama Dwi Payana? Kalau misalnya ternyata kalian kan tahun lalu sudah menjadi pengurus OSIS, sudah terlihat sibuknya seperti apa. Apalagi sekarang nih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Kalau dukungannya selama ini dari keluarga bagaimana? Kalau saya sendiri dari keluarga saya lumayan support karena apa? Mungkin dari SMP saya juga lumayan aktif berorganisasi dan di SMA saya menjadi OSIS dan sekarang berkesempatan menjadi ketua OSIS. Jadi sih dulu mungkin saya merasa OSIS itu berat. Saat naik ke kelas 11 saya juga berpikir apakah saya akan berhenti dan memfokuskan diri pada pelajaran agar bisa mungkin lebih fokus ke perguruan tinggi. Tapi ibu saya atau mama saya berpendapat bahwa ngapain kamu setengah-setengah jadi OSIS karena udah setahun lagi kan nanggung kalau nggak lanjut. Jadi betul. beliau mendukung saya untuk lanjut terus dan akhirnya menjadi calon ketua OSIS. Oke, baik. Kalau Dwi Payana, dukungannya bagaimana nih? Ada nggak ketika orang tua atau mungkin keluarga di rumah bilang, kenapa sih kok nggak ada di rumah terus? Kayak tuh ke sekolah aja gitu. Atau mungkin ada berpikir begini nggak? Pasti pada dipakai alasan aja biar nggak di rumah gitu. Ada nggak kayak begitu? Kalau dari saya, orang tua sangat mendukung saya dalam saya mengikuti kegiatan OSIS ini. Tapi tentu saja orang tua kan tentu saja ada rasa was-was terhadap anaknya. Kegiatan OSIS ini kan sangat padat kan, ditambah juga kegiatan pelajaran di sekolah gitu. Jadi untuk orang tua saya di rumah itu ya sangat mendukung saya. Cuma kayak ada rasa was-was gitu kepada anaknya karena tidak pulang gitu malam-malam masih di sekolah gitu. Iya, betul. Jadi pengalamannya luar biasa ya, bisa 24 jam di sekolah tapi 1 jam di rumah. Definisi sekolah rumah kedua. Iya, betul. Tapi tetap harus menjaga kepercayaan orang tua ya, tetap memberikan prestasi, terus semua tugas-tugas diselesaikan dengan baik. Kepercayaan itu sangat penting untuk dijaga seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih, bincang-bincang kita biar tidak banyak nanti kalian berpikir, aduh apa ya nih yang harus saya katakan. Kayak udah lelah sekali, tapi kalau dilihat dari kreativitas kalian, keinginan kalian untuk bisa berorganisasi ini luar biasa, bisa jadi inspirasi anak muda di luar sana. Nah, kalau dari Reza sendiri nih, apa sih yang ingin Reza lakukan di kepengurusan nanti 1 tahun ke depan untuk sekolah SMA Negeri 1 Belah Batu? Mungkin apa sih yang bisa menjadi keunggulan dari OSIS yang nanti Reza pimpin seperti itu? Oke, baik. Dari sudut pandang saya sendiri, saya lebih mengutamakan di aspirasi siswa. Karena apa? Karena tanpa siswa, OSIS ini emang tidak mungkin akan berjalan. Jadi saya mungkin akan berfokuskan ke DPS atau Dewan Perwakilan Siswa untuk seefektif-efektifnya menampung aspirasi-aspirasi siswa. Nah, karena apa? Karena siswa tersebut yang akan mungkin merencanakan ide atau event yang mungkin mereka sukai agar bisa kita jalankan seperti itu. Oke. Kalau Dwi Payana? Kalau dari saya sih melanjutkan tugas dari ketua saya sendiri ya, karena itu
karena kita bekerja sama satu tim ini, karena Reza itu beranggapan bahwa mencari inspirasi dari aspirasi dari siswa. Jadi saya akan meneruskan atau saya melanjutkan lah tugasnya dari dia gitu. Kolaborasi ya. Iya, Iya, kolaborasi saling melengkapi. misi. Setelah itu juga emang komunikasi juga penting, koordinasi juga penting ya. Satu deh pesan buat kalian untuk yang lagi nonton nih, pada kaum muda di sana ya. Apa sih yang bisa kalian kasih pesan kepada anak-anak muda di sana untuk tetap bisa berkreativitas, tetap berprestasi ya, dan tetap menjaga yang namanya budi pekerti. Apa sih yang bisa kalian kasih pesan buat teman-teman di luar sana? Untuk saya ada satu kalimat, yaitu jangan gunakan pandemi sebagai halangan untuk kalian beraktivitas yang positif. Kalau dari saya, jangan takut untuk menjadi ketua, jangan takut untuk berorganisasi, karena berorganisasi itu sangat penting, tidak hanya untuk diri kita saja, melainkan untuk dari orang lain, orang-orang terdekat kita, dan juga untuk menjadi bekal di masyarakat maupun di keluarga. Ya, Wah, luar biasa. Ini ciri-ciri para pemuda yang jujur, tangguh, berintegritas ya, sesuai moto sekolah SMA Negeri 1 Belah Batu. Baik, terima kasih Reza, terima kasih Dwi Payana untuk bincang-bincang singkatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di sana. Jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut untuk berkreativitas, jangan takut juga untuk berprestasi ya. Baik, terima kasih dan Sobat Pintar, itu dia kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi yang luar biasa buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share seluruhnya kegiatan yang ada di Agung Ayumi Channel. Dadah. Hai Sobat Pintar, itu dia tadi keseluruhan acara dari latihan manajemen organisasi siswa OSIS, di mana saya salah satunya menjadi pembicara dalam acara tersebut. Seru bukan? Jadi untuk kalian, para kaula muda yang ingin berorganisasi, berorganisasilah dengan baik. Berikanlah pengaruh yang positif buat teman-teman kalian dan menjadi inspirasi untuk rekan-rekan kalian semua. Jadilah muda yang jujur, tangguh, dan berintegritas ya. Jadi kalau buat kalian yang ingin menjadi seorang pemimpin, siapapun itu, baik cowok maupun cewek, biarpun dia itu pria ataupun wanita, jangan takut untuk memimpin sebuah organisasi. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, share juga. Jadi nantikan video-video yang lainnya ya. Dadah, bye.